Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami Perkenalkan, dari kami kelompok dari kelompok 10 10 akan akan mempresentasikan tugas mempresentasikan kami tugas kami mengenai mengenai analisis analisis perbandingan perbandingan metode metode waterfall, waterfall, prototype, prototype, dan dan RAD. RAD. Sebelumnya, Sebelumnya, perkenalkan anggota perkenalkan kelompok anggota kami, kelompok yaitu kami, yang yaitu pertama yang ada pertama Ratu ada Naura Ratu Naura Kalista, NIM Kalista, NIM 64. 64. Terus ada Terus Audi ada Audi Mafrofianto Mafrofianto Afetama Afeta NIM Manim 37. 37. Kemudian ada Kemudian Sarah ada Sarah Sibahwaida NIM Sibahwaida, NIM 44. 44. Dan ada Dan ada Muhammad Fadel Muhammad Fadel Fausta NIM Fausta, NIM 113. 113. Pembahasan yang Pembahasan akan yang kita akan kita bahas bahas pada pada presentasi kali presentasi ini, kali yang ini, pertama yang itu ada pertama itu latar adalah latar belakang, belakang, pembahasan, pembahasan, metode, metode, dan yang terakhir dan itu yang ada terakhir itu ada kesimpulan. kesimpulan. Untuk Untuk latar belakangnya latar sendiri, belakangnya sendiri yaitu yaitu rekayasa rekayasa perangkat perangkat lunak atau lunak atau software software engineering engineering adalah adalah disiplin ilmu disiplin yang ilmu yang berfokus pada berfokus pada pengembangan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemeliharaan, dan pengelolaan perangkat pengelolaan lunak perangkat lunak dengan dengan pendekatan yang pendekatan yang sistematis, sistematis, terstruktur, dan terstruktur, dan terukur. terukur. Tujuan utama Tujuan dari utama dari RPL RPL adalah adalah menciptakan menciptakan sistem yang sistem yang andalan atau andalan atau reliable, reliable, efisien, efisien, mudah mudah dipelihara, dan dipelihara, dan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pengguna. pengguna. Bidang ini Bidang ini mencakup mencakup berbagai jenis berbagai jenis aspek aspek seperti seperti analisis analisis kebutuhan, kebutuhan, desain desain sistem, sistem, implementasi, implementasi, pengujian, pengujian, hingga hingga pemeliharaan perangkat pemeliharaan lunak. perangkat lunak. Dalam dunia Dalam dunia teknologi teknologi informasi, informasi, pengembangan pengembangan perangkat lunak perangkat menjadi lunak faktor menjadi faktor utama utama dalam dalam menciptakan menciptakan sistem yang sistem yang efisien, efisien, andal, dan andal, dan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pengguna. pengguna. Berbagai Berbagai metode metode pengembangan perangkat pengembangan lunak perangkat telah lunak telah dikembangkan untuk dikembangkan untuk memastikan bahwa memastikan bahwa sistem yang sistem yang dibangun dapat dibangun dapat memenuhi memenuhi standar standar kualitas yang kualitas yang diharapkan. diharapkan. Metodenya itu Metodenya ada itu ada waterfall, waterfall, prototype, prototype, dan dan rapid rapid application application development atau development atau RAD RAD adalah adalah beberapa beberapa pendekatan yang sering pendekatan yang sering digunakan dalam digunakan dalam pengembangan perangkat pengembangan lunak. perangkat lunak. Kemudian Kemudian waterfall waterfall menawarkan menawarkan pendekatan yang pendekatan yang sistematis dan sistematis dan berurutan, berurutan, cocok untuk cocok proyek untuk dengan proyek dengan kebutuhan yang sudah kebutuhan yang jelas sudah sejak jelas awal. sejak awal. Kemudian Kemudian prototype di sisi prototype di lain, sisi lain, kemungkinan kemungkinan pengembang untuk pengembang membuat untuk model membuat awal model awal sistem sistem agar dapat agar dapat diuji dan diuji dan disesuaikan disesuaikan berdasarkan umpan berdasarkan balik umpan balik pengguna pengguna sebelum sebelum implementasi penuh. implementasi penuh. Sedangkan Sedangkan RAD RAD memungkinkan memungkinkan pengembangan yang lebih pengembangan yang cepat lebih dengan cepat siklus dengan siklus iterasi yang lebih iterasi yang sering. lebih sering. Sangat cocok Sangat untuk cocok proyek untuk yang proyek membutuhkan yang hasil membutuhkan dalam hasil waktu yang dalam sangat waktu yang singkat. sangat singkat. Dengan Dengan memahami memahami keunggulan dan keunggulan dan keterbatasan dari keterbatasan dari masing-masing masing-masing metode, metode, penelitian ini penelitian ini bertujuan untuk bertujuan untuk menganalisis dan menganalisis dan membandingkan membandingkan efektivitas efektivitas metode metode waterfall, waterfall, prototype, dan prototype, dan RAD RAD dalam dalam pengembangan perangkat pengembangan lunak, perangkat lunak, sehingga dapat sehingga dapat memberikan memberikan wawasan bagi wawasan bagi pengembang dalam pengembang dalam memilih metode memilih yang paling metode sesuai yang paling untuk sesuai proyek untuk mereka. proyek mereka. Oke, selanjutnya pembahasan. Perangkat lunak memainkan peran krusial dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Dalam pengembangannya, metode yang digunakan harus mampu menghasilkan perangkat lunak yang efisien, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak adalah System Development Life Cycle atau SDLC, yang terdiri dari beberapa mode pengembangan seperti waterfall, prototype, dan rapid application development. Masing-masing metode ini memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan yang berbeda dalam implementasinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Priscilia et Zulfahmi, mode waterfall sering digunakan dalam proyek-proyek yang memiliki kebutuhan yang jelas sejak awal dan bersifat linear. Proses pengembangannya mengikuti tahapan yang ketat dari perencanaan hingga pemeliharaan, sehingga kurang fleksibel terhadap perubahan yang mungkin terjadi selama proses pengembangan. Sementara itu, penelitian oleh Malisa et al. Menunjukkan bahwa metode prototype lebih cocok untuk proyek yang memerlukan interaksi intens dengan pengguna, di mana sistem dapat dikembangkan secara bertahap berdasarkan umpan balik dari pengguna. Namun, metode ini bisa kurang efisien jika tidak dirancang dengan baik sejak awal. Sebagai alternatif, metode Rapid Application Development muncul sebagai pendekatan yang lebih fleksibel dan cepat. Studi yang dilakukan oleh Ihsan membuktikan bahwa metode RAD memungkinkan pengembangan perangkat lunak dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan metode tradisional. Dengan menggunakan prototipe yang dikembangkan secara iteratif, RAD memungkinkan pengguna terlibat
bagaimana pemilihan metode pengembangan perangkat lunak dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu proyek. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing metode serta menentukan model pengembangan yang paling sesuai untuk berbagai jenis proyek perangkat lunak. Dalam memahami karakteristik setiap metode, pengembang dapat memilih strategi yang tepat untuk memastikan perangkat lunak yang dikembangkan efisien, sesuai kebutuhan, dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama proses pengembangan. Bisa di next. Selanjutnya ada metode. Yang pertama itu ada waterfall. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan, sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Menurut Rosa dan Salahuddin, model SDLC air terjun atau waterfall sering disebut juga model sekuensial linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung atau support. Selanjutnya yang kedua itu ada prototype. Model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. Prototipe didefinisikan sebagai alat yang membagikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Dan proses untuk menghasilkan sebuah prototipe disebut prototyping. Metode prototype dimaksudkan untuk mendapatkan representasi dari pemodelan aplikasi yang dibuat. Rancangan aplikasi awal mulanya berbentuk mockup, selanjutnya akan dievaluasi oleh pengguna. Setelah mockup dievaluasi, tahap selanjutnya mockup menjadi bahan rujukan bagi pengembangan software untuk merancang aplikasi. Selanjutnya ada RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60 sampai 90 hari. RAD bertujuan mempersingkat waktu yang biasanya diperlukan dalam siklus hidup pengembangan sistem tradisional antara perancangan dan penerapan suatu sistem informasi. RAD menggunakan model iteratif berulang dalam pengembangan sistem, di mana working model sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan pengguna dan selanjutnya disingkirkan. Kesimpulan. Hasil yang dicapai berdasarkan penelitian dan perbandingan yang telah dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan: 1. Dapat diketahui karakteristik dari ketiga model pengembangan perangkat lunak waterfall, prototype, dan RAD. 2. Model pengembangan waterfall cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya, sistem dapat diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum, serta sesuai dengan perangkat lunak yang memiliki tujuan untuk membangun sebuah sistem dari awal yang mengumpulkan kebutuhan sistem yang akan dibangun sesuai dengan topik penelitian yang dipilih sampai dengan produk tersebut diuji. Ketiga, model pengembangan prototipe lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized. Artinya, software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan, bahkan sesuai situasi dan kondisi tertentu. Dan sesuai untuk perangkat lunak yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada suatu kasus. 4. Model pengembangan RAD lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized, berskala besar, dan memerlukan waktu yang lebih singkat. Artinya, software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan, dan sesuai untuk perangkat lunak yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada suatu kasus, serta memiliki kemungkinan untuk kebutuhan pengembangan kembali dalam jangka waktu yang cukup panjang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh langsung komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.